إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Ibunda Anas bin Malik. Siapakah di antara kita yang mengenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang sahabat dekat beliau? Anas adalah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah sahabat terakhir yang wafat di Basrah setelah berumur lebih dari 100 tahun. Ibarat perguruan tinggi, Anas bin Malik telah banyak meluluskan ulama-ulama hebat dalam sejarah. Sebut saja misalnya Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Abu Qilabah, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, Thabit al-Bunani, Ibnu Syihab az-Zuhri, Qatadah as-Sadusi, dan lain-lain. Sejak pertemuan pertamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas langsung jadi orang terdekatnya. Ia tak sekedar jadi pembantu setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu, ia seakan menjadi asisten pribadi beliau. Sebagai asisten pribadi, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Anas dalam masalah-masalah tertentu yang tak diketahui sahabat lainnya. Anas adalah sahabat yang beruntung berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, serta panjangkanlah usianya." Berbekal doa Nabawi tadi, terkumpullah padanya beberapa keistimewaan. Usia yang panjang, anak yang banyak, harta yang melimpah, dan ilmu yang luas. Di belakangnya ada Ummu Sulaim, ibunya. Anak tidak lahir dari belahan batu. Kecerdasannya tidak muncul begitu saja. Ada peran besar dari Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, yang mewarnai kehidupan sang tokoh. Dalam siarnya, Az-Zahabi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas. Katanya, suatu ketika Nabi berkunjung ke rumah Ummu Sulaim. Begitu ibuku tahu akan kunjungan Nabi SAW, ia segera menyuguhkan kepadanya kurma dan minyak samin. "Kembalikan saja kurma dan minyak saminmu ke tempatnya semula, karena aku sedang berpuasa," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibuku. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit menuju salah satu sisi rumahku, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dan mendoakan kebaikan bagi Ummu Sulaim dan keluarganya. Maka ibu berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku memiliki hadiah khusus bagimu." "Apa itu?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Orang yang siap membantumu, Anas," jawab ibu. Seketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa-doa untukku. Hingga tak tersisa satupun dari kebaikan dunia dan akhirat, melainkan beliau doakan bagiku. "Ya Allah, karuniailah ia harta dan anak keturunan, serta berkahilah keduanya baginya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. "Berkat doa inilah, aku menjadi orang Ansor yang paling banyak hartanya," kata Anas mengakhiri kisahnya. Dalam riwayat lainnya, Anas bin Malik menceritakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, aku baru berumur 8 tahun. Waktu itu, ibu menuntunku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tak tersisa seorang Ansor pun, kecuali datang kepadamu dengan hadiah istimewa. Namun, aku tak mampu memberimu hadiah kecuali putraku ini, maka ambillah dia dan suruhlah dia membantumu kapan saja Anda inginkan." Dikisahkan pula bahwa ketika itu Ummu Sulaim menyarungi Anas dengan setengah jilbabnya dan menyelendanginya dengan sebagian gaunnya, kemudian menghadiahkannya kepada Rasulullah. Mengenal Ummu Sulaim, Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa para sejarawan berbeda pendapat mengenai nama Ummu Sulaim yang sebenarnya. Apakah namanya Sahlah, Rumailah, Rumaithah, Unaifah, atau Mulaikah? Akan tetapi, yang jelas julukannya ialah Rumaiso atau Gumaiso. Ia termasuk salah satu wanita penghuni jannah, sebagaimana yang tersirat dalam hadis berikut. Dari Jabir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku masuk jannah, tiba-tiba aku melihat di sana ada Rumaiso, istri Abu Talhah." Hadis riwayat Bukhari.
Dalam hadis Anas dikatakan bahwa ketika masuk jannah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara terompah seseorang. Suara siapa ini? Tanya beliau. Kata para malaikat, itu suara Gumaiso binti Milhan, ibunda Anas bin Malik. Hadis riwayat Muslim. Ummu Sulaim termasuk wanita yang cemerlang akalnya. Selain cerdas, ia juga penyabar dan pemberani. Ketiga sifat mulia inilah yang menurun kepada Anas dan mewarnai perangainya di kemudian hari. Ya, kecerdasan biasanya melahirkan kecerdasan, kesabaran melahirkan kesabaran, dan keberanian melahirkan keberanian. Sebelum menikah dengan Abu Thalhah, suaminya ialah Malik bin Nadhr, ayah Anas. Ketika dakwah Islam terdengar oleh Ummu Sulaim, segeralah ia dan kaumnya menyatakan keislamannya. Ummu Sulaim kemudian menawarkan Islam kepada suaminya yang ketika itu masih musyrik. Namun di luar dugaan, Malik justru marah kepadanya dan meninggalkannya. Malik akhirnya pergi ke negeri Syam dan meninggal di sana. Kecerdasan Ummu Sulaim. Setelah suami pertamanya mangkat, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalhah. Ketika meminangnya, Abu Thalhah masih dalam keadaan musyrik. Sehingga Ummu Sulaim menolak pinangannya tersebut sampai Abu Thalhah mau masuk Islam. Anas mengisahkan cerita ini dari ibunya. Sungguh, tidak pantas seorang musyrik menikahiku. Tidakkah engkau tahu, wahai Abu Thalhah, bahwa berhala-berhala sesembahanmu itu dipahat oleh budak dari suku Anu? Sindir Ummu Sulaim. Jika kau sulut dengan api pun, ia akan terbakar. Lanjutnya lagi. Maka Abu Thalhah berpaling ke rumahnya. Akan tetapi, kata-kata Ummu Sulaim tadi amat membekas di hatinya. Benar juga, gumamnya. Tak lama kemudian, Abu Thalhah menyatakan keislamannya. Aku telah menerima agama yang kau tawarkan, kata Abu Thalhah kepada Ummu Sulaim. Maka berlangsunglah pernikahan mereka berdua. Dan Ummu Sulaim tak meminta mahar apapun selain keislaman Abu Thalhah, kata Anas. Keturunan yang diberkati. Abu Thalhah menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala bertatap muka dengannya, beliau mengatakan, semoga Allah memberkati kalian berdua nanti malam. Maka malam itu juga Ummu Sulaim hamil lagi, mengandung Abdullah bin Abu Thalhah. Setelah melahirkan bayinya, Ummu Sulaim menyuruh Anas menghadap Rasulullah dengan menggendong bayi mungil itu sambil membawa beberapa butir kurma ajwa. Kata Anas, sesampaiku di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kudapati beliau sedang memberi cap pada untanya. Wahai Rasulullah, semalam Ummu Sulaim melahirkan anaknya, kataku. Maka beliau memungut kurma yang kubawa, lalu mengunyahnya dengan air liur beliau, kemudian menyuapkan kepada si bayi. Bayi mungil itu mengulum kurma tadi dengan ujung lidahnya. Maka Rasulullah tersenyum sembari berkata, memang, makanan kesukaan orang Ansor adalah kurma. Namailah dia, wahai Rasulullah, pintaku kepadanya. Namanya Abdullah, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa Rasulullah kepada Abu Thalhah ternyata tak sekedar menjadikannya punya anak. Akan tetapi, anak itu, Abdullah, kemudian tumbuh menjadi anak soleh yang dikaruniai 7 orang keturunan yang soleh-soleh pula. Menurut penuturan salah seorang perawi yang bernama Abayah, ketujuh anak Abdullah bin Abi Thalhah telah khatam Al-Quran sewaktu masih kecil. Warisan ilmiah Ummu Sulaim. Menurut Adz-Dzahabi, Ummu Sulaim meriwayatkan 14 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya muttafaqun alaih. Satu hadis khusus diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan 2 hadis oleh Muslim. Ummu Sulaim wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Semoga Allah meridhoinya dan menempatkannya dalam Firdaus yang tertinggi beserta para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Demikian, Allahu a'lam.